Akibat kasus varian Omikron naik, warga Jakarta dihantui perasaan takut saat keluar rumah untuk beraktivitas. Pemprov DKI Jakarta diminta memperketat mobilitas warga. Omikron di Jakarta kan makin hari makin naik nih. Iya. Ada perasaan takut nggak sih, Bu? Oh, takut juga karena konon menurut dokter itu penyebarannya cepat. Karena kan sudah pernah positif ya, jadi takut kena lagi juga, jadi tetap ada rasa takut tuh pasti ada. Ya sebagai warga negara biasanya saya takut dong mestinya. Terus gimana cara Mbak melindungi diri dari COVID? Ya selalu gunain masker, hand sanitizer, cuci tangan. Terus kalau pulang ya bajunya disemprotkan sama disinfektan gitu. Terus Takut sih. Nah, terus gimana cara melindungi diri dari? Biasanya saya kalau tiap pulang kerja itu cuci pakai masker gitu kan. Terus kalau pulang kerjanya bajunya disemprot disinfektan. Terus takut sih, tapi kan kalau misalnya kita bisa jaga diri sendiri, terus mudah-mudahan bisalah menghindari. Ya, saya ke Ibu Mas Dalina Pane. Ibu Mas Dalina, dari kacamata epidemiolog, ini puncak Omikron ini terjadi kira-kira kapan dan apa yang harus kita persiapkan? Ya, ini kita baru memulai sebenarnya, karena baru 3 provinsi ya, dan kita berharap ini tidak meluas. Kapan puncaknya? Kalau containment itu berjalan efektif, mestinya dia tidak pergi ke mana-mana ya, tidak meluas ke seluruh Indonesia, maka kasus akan tetap seperti itu. Jadi 2 indikator utama di dalam penyebaran Omikron ini, pertama kasusnya tidak meluas, kemudian kedua kasusnya tidak meningkat. Nah, kalau dia sudah meluas dan meningkat, maka baru kita bisa perkirakan. Tentang puncak sendiri sangat banyak yang mempengaruhinya. Tapi pemerintah sudah menyatakan bahwa pertengahan Februari sampai awal Maret. Nanti kita tunggu saja apakah prediksi pemerintah itu benar. Tapi saya seperti dejavu ya, seperti yang lalu-lalu. Biasanya mundur-mundur terus ya. Kemarin awal Februari, mundur ke pertengahan Februari, kemudian ke awal Maret. Nah, nanti biasanya mundur-mundur lagi. Jadi bukan masalah prediksinya yang terpenting, tetapi bagaimana kita melakukan containment atau pengendalian terhadap peningkatan jumlah kasus. Baik, Ibu Mas Dalina Pane, saya sempat melihat cuplikan video di media sosial begitu ya terkait dengan yang disampaikan mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadilah ini mengatakan bahwa sebenarnya Omikron ini ditunggu, justru dengan datangnya Omikron ini maka akan terjadi imunitas komunitas yang luas begitu. Artinya COVID nanti akan menjadi flu biasa. Tanggapan Anda, Ibu? Tentu berbeda antara COVID dengan Omikron ya, virusnya juga sudah beda ya, jadi natural history of disease-nya juga berbeda. Menyamakan antara Omikron dengan influenza tentu tidak relevan. Tentang imunitas sendiri, beberapa ahli sudah menyatakan bahwa kita sudah super immunity, walaupun itu kayak istilah yang mungkin di epidemiologi tidak ada, saya tidak pernah baca itu. Tapi faktanya, walaupun Jakarta vaksinnya sudah di atas 100%, bahkan sudah 105%, super immunity-nya sudah di atas 90%, kasusnya masih tetap naik juga. Kalau dikatakan bahwa Omikron ini kan ringan saja tanpa gejala, tapi ada juga yang meninggal dunia, yang sudah divaksin juga meninggal dunia. Baik. Jadi saya kira tidak berhentilah kita membuat narasi-narasi yang tidak efektif dalam pengendalian. Berarti ini apakah artinya walaupun sudah booster, walaupun sudah vaksin 2, ini tetap imunitas kita akan tidak stabil begitu ketika nanti akan datang varian-varian baru setelah Omikron, Ibu? WHO hari ini sudah mengeluarkan statement tentang kemungkinan akan cukup banyak varian-varian baru lagi yang mungkin R0 atau reproduction number-nya lebih tinggi dari Omikron. Jadi kita akan melihat strategi apa yang kemudian akan dilakukan WHO dalam menghadapi berbagai varian baru ini ke depan. Tapi setiap varian baru tentu menghasilkan antibodi yang baru lagi. Kita berharap vaksin itu bisa melindungi cukup luas pada spektrum yang cukup luas supaya kita walaupun terinfeksi tidak terinfeksi dengan berat atau kritis. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mencegah untuk tidak terinfeksi. Karena
terus menambah tempat tidur, terus menambah sarana layanan kesehatan, itu tidak menyelesaikan masalah. Delta sudah mengajarkan kepada kita tempat tidur dan ICU kita berapapun jumlahnya tidak akan pernah cukup kalau di hulu itu tidak dikendalikan. Bagaimana pengendalian di hulu? Tentu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, 3T-nya. Tracing-nya ini yang cukup menurun dalam beberapa minggu terakhir. Baik, saya ke Dr. Ardiansah. Dokter, ini kan media sosial juga sangat berperan begitu di kita ya, terkait dengan unggahan-unggahan COVID, itu akan mempengaruhi kesehatan masyarakat juga. Kemudian untuk tidak ataupun mengabaikan dari unggahan-unggahan COVID agar diabaikan, itu juga mempengaruhi juga. Sebaiknya apa ini yang harus kita lakukan melihat medsos ini? Diabaikan atau bagaimana untuk menjaga kesehatan mental termasuk? Iya, tentu medsos pun seperti pisau bermata dua ya, dalam artian ketika kita menggunakannya secara positif, tentu kita mendapatkan hal-hal yang positif juga. Buat para pengguna medsos, tentu harus menggunakan medsos ini dengan lebih hati-hati. Kita tahu bahwa yang namanya hoax seputar kesehatan itu selalu banyak ya, selalu banyak, bahkan sebelum pandemi pun hoax seputar kesehatan itu sangat tinggi. Nah, apalagi di masa pandemi saat ini sangat banyak hoax seputar kesehatan. Jadi kita harus lebih hati-hati. Baik, mungkin singkat saja Dok, ada tips dari Anda untuk menjaga kesehatan mental? Untuk menjaga kesehatan mental tentu perbanyak berpikir positif, jangan sampai stres ya. Kondisi memang sangat tidak menentu saat ini. Kita tahu tadi COVID meningkat, tapi kita harus memposisikan diri untuk bisa lebih tenang menghadapi ini ya, waspada tapi jangan panik, tapi harus tetap tenang. Kita sama-sama ketahui bahwa varian Omikron ini ya memang sangat menyebar, sangat gampang menular ya, namun gejalanya lebih ringan. Berarti kita harus lebih tenang, tapi bukan berarti tidak waspada ya, karena dia sangat gampang menular. Jadi jangan stres, tetap berpositif thinking, tapi protokol kesehatannya jangan dikendorkan. Baik, untuk menjaga kesehatan mental dari Omikron ini, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga berpikir positif begitu ya. Terima kasih Ibu Mas Dalina Pani, epidemiolog, dan juga Dr. Ardiansah Bahar, Direktur Eksekutif LK2PK sudah bergabung bersama kami di Newsroom melalui via Zoom. Selamat malam. Ya, kami akan melanjutkan informasi dan mengingatkan Anda demi memberikan kualitas tayangan yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Mulai 2 November 2022, JAK TV dan semua televisi ini akan pindah ke frekuensi digital. Anda tentunya masih bisa menikmati siaran ini dengan menggunakan televisi yang dapat menangkap siaran digital Indonesia atau dengan menggunakan set-top box yang telah banyak dijual di pasaran. Tetaplah bersama kami di Newsroom.